Warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, ada hal yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan, yaitu masalah nama kajian suling kita subuh yang lalu. Kalau nama itu udah bagus, ya kan tak perlu diganti lagi Pak Ustaz. Jadi dari kecil ini contohnya ada seorang anak dikasih orang tua dan namanya Iqbal. Jadi dalam KTP-nya pun namanya Iqbal Ustaz. Jadi pas dia ini besar, panggil kawannya itu namanya Ib panggilannya. Sekali setelah menikah Pak Kiai, dia ubah lagi namanya menjadi Hairani. Hairani. Jadi kalau dia ini yang saya tanyakan, kalau sudah almarhum, jadi orang mentalkinkannya itu pakai nama siapa Pak Ustaz? Iya. Itu satu Ustaz. Yang kedua masalah sholat Jumat, yaitu adab sholat Jumat yang pernah saya dengar bahwa kita memasuki masjid itu tidak boleh melangkahi jamaah. Jadi dalam arti kata melangkahi jamaah kan tidak mungkin mereka duduk kita langkahi Pak Ustaz. Jadi istilah halusnya itu gimana? Mohon penjelasannya Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan ini Pak, kadang orang tuh satu orang namanya banyak. Karena dalam bahasa Arab Pak, alami itu artinya nama. Itu ada 3 jabarannya. Ada namanya alami isim, ada namanya alami kunyah, ada namanya alami laqab. Alami isim itu ada 2, alami isim mangkul, ada alami isim murtajal. Jadi ada 5. Nah, oleh karena itu contohnya Umar bin Khattab itu nama aslinya Umar. Bahasa Arabnya dalam ilmu bahasa Arab disebut alami isim. Terus yang kedua, Umar itu juga disebut Al-Faruq. Kayaknya biasa disebut Umar Faruq. Al-Faruq itu namanya nama laqab, julukan. Laqabnya 2 Pak. Ada julukan bagus, ada julukan yang tak bagus. Oh banyak tuh di kampung kita tuh Pak. Bukan namanya yang dipanggil tuh, dia tak dipanggil namanya. Namanya bukan itu. Oh macam-macam lah, itu namanya laqab. Ada namanya alami itu nama itu Pak, nama yang dikaitkan dengan anak yang paling tua. Sayyidina Umar itu punya anak paling tua namanya Hafs, maka disebut Abi Hafs. Nah jadi itu alami. Ketika meninggal, nama mana yang dipakai? Nama asli. Nama asli di sini nama yang melekat sampai dia mati. Contoh, waktu hidup tadi, waktu kecilnya namanya Iqbal, KTP-nya namanya Iqbal. Tapi dia memberitahu kepada orang bahwa dia berubah nama. Namanya Hairani tadi, berubah nama. Orang pun tahu dia ngubah namanya, manggil orang selamatan dia nak ngubah nama. Misalnya Pak gitu. Maka yang dipakai nama yang terakhir yang dibawa dia mati, bukan nama yang dulu aja Pak, nama yang dibawa matinya. Tapi dia yang nama yang terakhir tadi itu sudah maklum di masyarakat, sudah diketahui. Bukan dia seorang buat, tidak dibilang dengan orang. Kan banyak tuh Pak, kok nama-nama orang tuh Pak. Sekarang zaman HP, itu punya akun, punya nama di Facebook itu bukan nama dia. Oh banyak itu, namanya ini biar keren, apa itu namanya. Nah, bukan nama itu. Nama yang diikrarkan, diakui di hadapan orang, dan orang mengakui itu namanya dirubah. Nah gitu, itu yang dipakai. Itu nama yang terakhir yang sudah dimaklumkan orang. Memang
Kalau kita ni namanya tak bagus, itu sunnah dirubah. Karena nanti di akhirat orang itu akan dipanggil dengan namanya, Pak. Kalau namanya tak bagus, malulah kita dipanggil oleh malaikat. Makanya kasih nama itu yang bagus. Terus yang kedua, tentang adab Jumat. Yang dimaksud tidak melangkahi orang itu begini. Kalau kita dalam bahasa kitabnya itu takhaddir riqab, melangkahi leher-leher orang. Ini kalau Bapak yang cerita, banyak kawan-kawan bercerita kepada saya ketika dulu beliau di Mekah. Itu katanya, Pak, kalau di sana itu kalau nak menuju sop ke depan itu tidak pakai permisi lagi. Biar ini udah rapat, pokok dilangkahi orang itu. Dilangkahi. Jadi yang dimaksud melangkahi orang itu melangkahi bahunya. Ini sap udah rapat, duduk, udah rapat. Tapi dia malah melompat tanpa permisi kepada orang yang di sampingnya. Maka biasanya kalau nak maju tuh, Pak, ini biar nunggu dulu. Kalau orang ini membuka, mengangkat pahanya, berarti mempersilahkan kita maju. Kalau dia masih merapatkan pahanya, kemudian kita melangkahinya, itu yang disebut melangkahi orang sholat Jumat. Itu tak boleh. Namanya tak beradab, tidak adab. Maka kita kalau anak itu permisi dulu. Kalau dia mengangkat pahanya, baru kita lewat. Tidak boleh kita melangkahi pahanya jamaah. Nah, itu yang dimaksud takhaddir riqabil musallin. Itu memang dilarang. Jarang terjadi kita di sini, kecuali anak-anak, Pak. Atau tua tapi masih anak-anak. Ya, kalau tua, udah tua, begitu caranya berarti masih anak-anak, gitu, Pak. Kalau orang tua yang sudah tua pemikirannya pasti permisi dulu. Itu yang lebih afdal itu begitu. Kalau nak maju itu begitu. Makanya adab di antara sholat Jumat, orang yang baru datang, orang yang datang pertama, itu mestinya diam di barisan depan. Shopnya depan. Kebiasaan masyarakat kita tidak. Datang awal-awal itu memang ngambil tempat yang paling belakang, pojok-pojok dia. Akhirnya terhalang orang yang nak masuk. Udah gitu semaunya sendiri. Orang nak lewat tak dibolehkan. Diam, itu berebut di belakang. Padahal sop terbaik itu sop terdepan. Baru kedua, ketiga, keempat, kelima. Kenapa orang itu lebih senang di belakang? Karena sebenarnya belum melihat taman surga, Pak. Gini, kalau Bapak ada orang mau memberikan kita hadiah, ini antrian, Bapak ngambil antrian yang mana? Pasti yang depan. Kenapa? Karena Bapak tahu ini kok nanti di belakang bisa tak dapat ini saja. Ibarat nasi itu udah habis nasi ini. Tapi kok udah di depan pasti dapat, kan begitu. Nah, cuma karena tak nampak pahalanya tadi itu, sama kata dia nak diam di masjid tu mau di belakang di depan sama, ya tak sama, tetap tak sama. Tetap tidak sama. Terdepan itu lebih baik, tetap lebih afdal. Maka ke depan. Ini kadang sampai takmir masjid nyuruh 3 kali masih dia duduk di belakang tu. Kepada para jemaah yang masih ada di belakang, silakan untuk masuk kata dia. Itu Masya Allah. Jadi mestinya paham gitu. Karena sop bagian-bagian barisan-barisan terdepan itu diantaranya barisan yang didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Sop yang paling utama itu sop bagian depan. Sop bagian depan. Sop bagian depan yang paling utama itu Pak, sop bagian depan sebelah kanan imam. Barisan kanan. Nah, gitu baru barisan kiri. Yang kedua gitu juga, barisan kanan baru barisan kiri. Maka kalau Bapak mau cari sop barisan yang terdepan yang bagus itu sebelah kanan. Tapi jangan ngambil tempatnya imam.
Ini tuh khatibnya harus duduk di belakang. Kenapa? Di depan dah penuh semua dah. Dah. Sebagaimana biasanya. Khatib memang beda dengan mustami'in. Kalau khatib, kalau mustami'in, orang yang tak ditugaskan khutbah, itu sunnahnya Pak, datang agak awal. Kalau yang bertugas khutbah, itu sunnah datang agak belakangan. Orang udah azan zuhur baru masuk, itu sunnahnya Pak. Kenapa? Supaya nampak kewibawaannya. Kan tadi ditunggu-tunggu. Waktu orang ngayat mana tak datang gitu. Akhirnya pas orang azan datang, walhamdulillah kan begitu anu. Jadi caranya itu begitu. Kalau bapak jadi khatib, nah itu agak belakangan datangnya. Oh, Jumat besok nih misalnya, Jumat lusa saya jadi khutbah. Biasanya bapak berangkat jam 11:30. Nah, sekarang orang azan, kalau bapak dekat dan masjid baru turun. Tapi jangan orang kamat Pak ya. Berarti udah diganti tuh khutbahnya tuh, khatibnya tuh orang kamat dan nak sholat. Itu yang bisa dijelaskan. Silakan barangkali ada yang lain.